Perbedaannya apa sih sebenarnya simpulan dengan kualitas simpulan? Kalau misalkan simpulan aja berarti kan kamu harus mencari simpulan dari bacaan yang diberikan. Tapi kalau kualitas simpulan, sebenarnya simpulannya sudah diberikan pada bacaan dan kamu harus bisa menggambarkan kualitasnya. Artinya, apakah kesimpulan yang diberikan pada bacaan itu sudah sesuai atau tidak? Terus bagaimana sih kualitasnya? Kayak gitu. Jadi kamu harus bisa memahami kualitas pada simpulan yang telah diberikan pada bacaan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel. Oke, sekarang tuh tinggal udah tahapan-tahapan terakhir aja ya UTBK. Jadi kalian itu selain udah ngikutin UTBK atau yang kalian juga ngikutin ujian UTBK pas di hari-hari terakhir, tetap semangat ya. Kakak juga akan kasih tahu nih bocoran-bocoran yang sebenarnya udah ada dari hari-hari kemarin. Jadi ada beberapa soal yang memang itu sama dengan soal yang sekarang, ada juga yang beda. Nah, untuk kali ini kakak akan kasih bocoran soal dengan tipe-tipe silogisme, karena kemarin tuh banyak banget ya yang bilang ada tipe silogisme yang premis-premis kayak gitu kak. Ini sebenarnya kamu hanya pakai penalaran aja sih, pakai penalaran dan logika kamu. Kalau misalkan kamu berpatokan pada silogisme yang pakai rumus, kamu malah pusing sendiri yang ada. Karena ada beberapa murid kakak yang malah juga jadi kayak gitu. Akhirnya kakak langsung bantu untuk memahaminya lewat logika aja deh. Nah, sekarang kita lihat di contoh soal ini. Di sini itu merupakan suatu silogisme karena ini bukan bacaan yang panjang-panjang banget. Ini hanya bacaan singkat aja, premis 1 sama premis 2. Terus nanti simpulannya seperti apa. Jadi cenderung seperti itu. Ini yang disebut premis 1, ini disebut premis 2. Jadi ada juga yang berpikir bahwa ini premisnya banyak. Nah, itu bedain ya. Kalau premis itu tuh satu kalimat yang seperti ini. Tapi kalau bacaan itu ada di video bocoran soal yang lain. Nah, di situ itu bentuknya bacaan. Jadi suatu paragraf, suatu bacaan, terus kamu harus mencari tahu kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, kalau kayak gini, ini dalam bentuk premis atau dalam bentuk satu kalimat aja. Kalau dalam bentuk suatu kalimat seperti ini, inilah yang disebut sebagai silogisme. Jadi kalian harus hati-hati juga ya. Kalian tuh harus tahu apakah kesimpulan yang diminta itu adalah bentuk suatu bacaan atau bentuk suatu kalimat sederhana seperti ini. Kalau bentuk suatu kalimat sederhana seperti ini malah yang perlu kalian lebih teliti dan hati-hati. Kita langsung aja bahas soalnya deh. Nih, di sini lihat. Hewan golongan unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, berarti kita harus mendefinisikan bahwa unggas itu berkembang biak dengan, berarti ada kata kunci. Kakak selalu bilang bahwa untuk penalaran umum kamu harus mencari kata kunci di setiap premis ataupun di setiap kalimatnya. Dari situ kamu bisa memahami, dari situ kamu bisa lebih memahami maksud dari bacaan tersebut. Jadi di sini udah dikasih tahu bahwa unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, ini kalimat pertamanya. Nah, selanjutnya kalimat kedua. Buaya hewan bukan unggas. Oke, berarti ada tambahan nih. Buaya dia bukan unggas. Terus dan dia si buaya ini berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat terkait dengan si buaya ini adalah, oke, kalian bisa pause video ini dan coba untuk jawab ya. Kira-kira bener gak nih jawaban kalian? Oke, kakak akan bahas satu-satu. Kalau kalian jawab yang A, memiliki cara berkembang biak yang tidak sama dengan unggas. Kan katanya udah jelas dia berkembang biaknya dengan cara yang sama, yaitu dengan cara bertelur. Berarti ini adalah simpulan yang salah. Oke, kalau kalian jawab yang B, memiliki ciri-ciri yang sama dengan unggas. Di sini nggak ngomongin ciri-ciri karena pada bacaannya ini lebih cenderung ngomongin berkembang biak. Berarti bukan ciri-ciri. Selanjutnya, memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Nah, ini dia. Ini nih. Ada kesamaan di yang sini sama yang di sini. Nah, kesamaan inilah yang merupakan suatu kesimpulan. Tuh. Jadi, kita bisa dapat kesimpulan yang tepat terkait dengan si buaya ini adalah yang C. Karena dia memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Karena unggas berkembang biak dengan bertelur dan buaya juga berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya kalau kamu milih jawaban yang D, memiliki telur yang sama dengan golongan unggas. Beda, ini nggak ngejelasin telurnya.
tapi ini ngejelasin perkembangbiakannya. Berarti ini juga cara bertelurnya juga beda. Oke, berarti udah jelas ya jawabannya C. Kira-kira tadi waktu di pause jawaban kamu bener nggak? Wah, ada yang bilang bahwa penalaran umum ini tuh sebenarnya gampang banget Kak, asal pakai logika. Tapi tetap aja kalian harus lebih teliti dalam mengerjakan. Walaupun gampang, bukan berarti menggampangkan. Jadi harus tetap hati-hati. Halo sahabat GEP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gepmedia.id, klik daftar di sini lalu isi semua datanya. Setelah itu login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GEP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GEP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatanmu untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gepmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Untuk tipe soal selanjutnya, di sini kakak akan bahas tentang kualitas simpulan. Dari yang video kakak sebelumnya, kakak juga udah ngejelasin terkait dengan simpulan. Simpulan itu biasanya pertanyaannya adalah simpulan yang tepat, kualitas simpulan, ataupun simpulan yang berdasarkan asumsi yang diberikan. Itu untuk tipe-tipe soal kesimpulan, tergantung nanti kamu dapetnya yang mana. Kalau ini, itu bahas tentang kualitas simpulan. Oke, perbedaannya apa sih sebenarnya simpulan dengan kualitas simpulan? Kalau misalkan simpulan aja, berarti kan kamu harus mencari simpulan dari bacaan yang diberikan. Tapi kalau kualitas simpulan, sebenarnya simpulannya sudah diberikan pada bacaan dan kamu harus bisa menggambarkan kualitasnya. Artinya, apakah kesimpulan yang diberikan pada bacaan itu sudah sesuai atau tidak? Terus bagaimana sih kualitasnya? Kayak gitu. Jadi kamu harus bisa memahami kualitas pada simpulan yang telah diberikan pada bacaan. Sekarang, ini nih, ada kalimat pertama. Di sini ngomongin bahwa beberapa supir ada yang menjadi tukang ojek. Berarti ngomongin beberapa supir itu dia menjadi tukang ojek. Ini adalah premis pertama, kalimat pertamanya. Nah, sekarang kita lihat kalimat kedua. Semua supir itu memiliki SIM. Ini adalah kalimat kedua. Berarti ingat ya, di sini ada beberapa, di sini ada semua. Sekarang lihat kesimpulannya. Beberapa supir adalah tukang ojek. Ini udah sesuai ya, kata-katanya udah sama persis nih. Beberapa supir adalah tukang ojek. Udah sesuai dong kata-kata yang ini. Ya, tetapi apa? Tapi ada kata-kata apa berikutnya? Dan tidak memiliki SIM. Tuh, ingat di premis kedua ini, kita tahu bahwa semua supir itu harus memiliki SIM. Nih, harus memiliki SIM. Jadi kalau dia tidak memiliki SIM, maka kesimpulannya seperti apa? Berarti tukang ojek ini bukan supir ya. Karena ingat, semua supir harus memiliki SIM. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau misalkan kesimpulan, artinya kan mencakup dari keseluruhan isi bacaan. Kesimpulannya kan harusnya beberapa supir adalah tukang ojek dan dia juga memiliki SIM. Karena ingat, ada kata kuncinya di supir ini. Nih, kata kuncinya di supir itu. Berarti kesimpulannya gimana menurut kalian? Coba pause video ini dan coba jawab ya. Oke, kalau udah, kakak akan bahas. Apakah kesimpulan ini merupakan pasti benar? Jelas salah, Kak. Karena apa? Karena ini tidak memiliki SIM ini. Tidak sesuai itu dengan pernyataan di sini. Ya, ini udah jelas-jelas jawabannya bukan. Mungkin bener lah, Kak. Kan dia tukang ojek. Tapi ingat, kata-kata semua ini menunjukkan fakta yang berarti harus memiliki SIM. Harus. Jadi, jika dia tidak memiliki SIM, maka itu adalah kesimpulan yang pasti salah. Tuh dia. Jadi mungkin ini dapat dikatakan sebagai hal yang salah. Kecuali kalau misalkan dan ini diganti dengan atau. Misalkan beberapa supir adalah tukang ojek atau dia tidak memiliki SIM. Atau itu menunjukkan salah satu yang berkaitan dengan fakta
yang ada dan sesuai dengan isi bacaan. Jadi salah satunya sudah memenuhi persyaratan, itu kata-kata atau. Tapi kalau pakai dan, itu artinya dua-duanya itu harus kamu pertimbangkan lagi, harus kamu masukkan ke dalam wacana. Apakah di wacana itu dua-duanya termasuk atau tidak? Jika tidak, berarti kualitas simpulannya itu menunjukkan salah. Kamu harus bisa membedakan antara dan sama atau. Karena ada juga nih murid kakak yang datang, "Kak, aku kejebak kak di kata-kata dan sama kata-kata atau." Jadi harus hati-hati ya, memahami bacaan itu tetap harus teliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban yang ini adalah yang C. Udah jelas-jelas. Karena kalau pasti salah berarti tidak sesuai dengan isi bacaan. Seperti itu ya. Ingat, pasti salah. Ini kata kuncinya tidak sesuai dengan isi bacaan. Kalau ini ngomongin tidak relevan, beda nih. Kata-kata kesesuaian dengan relevansi itu sedikit berbeda. Jadi kamu harus tahu bedanya. Kalau tidak relevan dengan informasi yang diberikan, misalkan dia nggak ngomongin tentang supir. Dia ngomongin bahwa tukang Gojek itu memiliki motor dan dia adalah supir, misalkan seperti itu. Itu tidak relevan. Kalau misalkan kesimpulannya tukang ojek yang memiliki motor itu merupakan supir, itu tidak relevan kalau dibilangnya kesimpulan seperti itu. Karena itu nggak ngomongin tentang motor. Karena di sini ngomonginnya tentang si tukang ojek, supir, dan SIM. Jadi relevansinya ini kata-kata dikatakan suatu kesimpulan dikatakan yang memiliki relevan atau tidak relevannya itu berdasarkan kata kunci pada bacaan yang diberikan. Jadi kalau kata kunci bacaan yang diberikan adalah supir, tukang ojek, sama SIM, ya udah lihat kesimpulannya. Ini ngomongin supir, ini ngomongin tukang ojek, dan ngomongin ada SIM-nya juga. Berarti relevan dong? Iya, berarti kata-kata tidak relevan ini bukan ya? Ya, sudah jelas bukan. Nah, kalau ini apa bedanya nih Kak dengan yang tidak dapat dinilai karena kurangnya informasi? Kan tidak relevan dengan informasi diberikan tidak dapat dinilai. Oke, kalau tidak dapat dinilai karena kurangnya informasi, misalkan contoh kesimpulan yang tidak dapat dinilai karena kurangnya informasi itu jika kesimpulannya misalkan nih beberapa supir adalah tukang ojek yang memiliki motor dan belum tentu dia memiliki SIM misalkan, atau dia hanya memiliki STNK dan SIM-nya tertinggal misalkan seperti itu. Jadi kata-kata yang tidak dapat dinilai ini artinya sangat berbeda banget dengan isi bacaan, dan informasi pada bacaan itu sangat terbatas karena dia cuma ngomongin tentang supir, tukang ojek, dan SIM aja. Jadi kalau misalkan kesimpulannya itu ngawang ya, kesimpulannya tuh masih kayak ngawang-ngawang gitu, masih belum jelas, itu yang dikatakan sebagai informasinya tidak dapat dinilai karena kurangnya informasi. Jadi bentuk kesimpulannya itu tuh kayak ngawang aja gitu, nggak jelas gitu. Ini maksudnya apa? Kayak masih ngawang, masih ngambang kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu, kan dia nggak ngomongin tentang informasi yang ini ya Kak, dia nggak ngomongin tentang informasi yang itu ya Kak. Nah, itu baru dikatakan sebagai tidak dapat dinilai karena kurangnya informasi. Oke, mungkin dalam prakteknya kamu harus lebih banyak latihan lagi untuk bisa mengetahui apa perbedaan dari tidak relevan ini dengan tidak dapat dinilai jika kurang informasi. Karena kalau semakin kamu banyak berlatih, kamu jadi tahu bedanya apa. Kalau kakak kan ngasih taunya kamu dengan kata kunci. Nah, dari kata kunci ini sebenarnya kamu bisa tahu sih mana yang tepat atau tidaknya. Dari situ kamu bisa lebih paham bagaimana memahami suatu persoalan di soal-soal tersebut. Oke, selanjutnya nih kita akan bahas lagi, tapi ini yang diminta adalah kemungkinan keanggotaan A, B, dan C. Sekarang kita lihat, setiap anggota kelompok A itu adalah anggota kelompok B. Oke, terus setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C. Berarti simpulan yang tepat tentang kemungkinan keanggotaan. Berarti kamu harus bisa mendefinisikannya dengan bahasa ataupun dengan simbol-simbol yang kamu pahamin ya. Setelah itu kamu langsung lihat yang diminta apa. Dia bilang kemungkinan keanggotaan A, B, dan C. Coba kamu pause dulu dan coba deh nih kamu kerjain. Sekarang kakak akan bahas. Kalau kamu jawabannya yang A, tidak mungkin ada anggota A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Karena apa? Karena ini udah jelas, anggota kelompok A itu anggota kelompok B.
dan anggota kelompok B itu adalah anggota kelompok C. Berarti bisa dikatakan anggota kelompok A itu juga merupakan anggota kelompok C. Bener kan? Jadi tidak mungkin kelompok A itu yang tidak merupakan anggota kelompok C. Pasti udah jelas-jelas kelompok A ini merupakan anggota dari kelompok C. Udah jelas ya? Paham ya? Berarti ini sih sebenarnya jawabannya yang tepat. Tapi kita akan bahas juga di opsi yang lainnya. Mungkin ada anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota C. Nah, kata-kata mungkin ini itu udah jelas-jelas salah. Karena dia bilang bahwa setiap anggota itu berarti keseluruhan dari anggota di kelompok A. Kecuali kalau dia ngomongnya beberapa anggota kelompok A, itu adalah anggota kelompok B. Misalkan kayak gitu. Atau ada kata-kata sebagian anggota kelompok A adalah anggota kelompok B. Nah, itu bisa nih kata-kata mungkin ini ditaruh di situ. Tapi kalau misalkan dia ngomong adalah setiap anggota kelompok A atau bahkan semua anggota kelompok A, itu udah cari aja opsi yang jelas-jelas berlaku. Ngerti ya maksudnya? Jadi kata-kata mungkin ini itu jika kelompok A ini sebagian atau beberapa. Ini bisa nih kamu jawab yang ini. Oke, untuk selanjutnya kita lihat. Tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok A. Kan kelompok C yang paling besar ini ya. Jadi tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok A. Karena kelompok C apa? Si kelompok C ini bisa jadi anggota kelompok B, dan kelompok B ini juga bisa jadi ada anggota kelompok A. Jadi cakupannya seperti ini. Anggota kelompok A, ada tambahan lagi nih anggota yang lain dan dia adalah anggota kelompok B. Berarti ada lagi dong yang lain, ya kan? Jadi ada lagi nih anggota kelompok A ini kan cuman ini doang, tapi nih ada lagi nih anggota kelompok B yang lain di sini. Jadi anggota kelompok C bisa jadi ada anggota kelompok A, bisa juga jadi ada anggota kelompok B yang di sini. Paham ya? Jadi bukan berarti sama. Kamu harus bisa membedakan. Jadi kalau kata-kata tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota A, ya itu adalah kemungkinan yang salah, ya. Karena bisa aja memang ada anggota kelompok A, bisa aja ada anggota kelompok B. Paham? Terus kemungkinan di sini lagi yang opsi D-nya. Tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota B. Ingat, kelompok C itu bisa aja memiliki anggota kelompok A, bisa juga memiliki anggota kelompok B. Ya, untuk yang C. Jadi kata-kata tidak mungkin ini salah. Jadi mungkin inilah yang benar. Selanjutnya, mungkin ada anggota kelompok C yang tidak merupakan anggota A. Nah, kalau ini mungkin ada anggota kelompok C yang tidak merupakan anggota A, bisa jadi. Akan tetapi, jika dia tidak merupakan anggota A, dia juga tidak merupakan anggota B. Paham ya? Karena anggota B apa tadi? Anggota B itu terdiri dari anggota A juga. Jadi kata-kata mungkinnya ini masih sangat rancu sekali. Sangat rancu sekali. Jadi carilah kemungkinan yang paling sesuai. Yang paling sesuai itu jangan yang serancu itu gitu. Yang paling sesuai itu dengan isi bacaan, ya udah cari aja dengan yang dimaksudkan pada isi bacaan. Kalau kayak gini, yang opsi A ini kakak ulangin lagi ya. Kalau kalian bisa di back juga videonya bisa. Kakak ulangin lagi penjelasannya. Mungkin ada anggota kelompok C yang tidak merupakan anggota A. Mungkin ada anggota kelompok C yang tidak merupakan anggota A, yaitu si kelompok C ini ada anggota B. Tetapi di anggota B ini ada anggota A. Jadi mau tidak mau, walaupun kelompok C itu tidak merupakan anggota A, dia bisa jadi anggota B. Tapi anggota B itu harus terdiri dari anggota A. Nih, dia harus terdiri dari anggota A. Itu dia yang menunjukkan adanya kemungkinan yang lebih rancu dibandingin opsi dan jawaban yang A. Jadi jawaban yang tepat adalah yang pertama. Oke, coba kalian back lagi kalau masih bingung penjelasan dari kakak ya. Jadi coba tolong pahamin baik-baik penjelasan kakak kali ini. Karena ini bisa jadi juga ada di soal-soal ujian mandiri yang berhubungan dengan soal penalaran. Karena bisa jadi di soal-soal ujian mandiri untuk beberapa PTN itu ada soal-soal tentang penalaran. Dan bisa juga ada soal-soal seperti ini lagi yang akan keluar. Jadi kalau untuk penalaran-penalaran seperti ini, kamu harus melatih kemampuan kamu. Gak cuma hanya persiapan UTBK ataupun mengkonfirmasi jawaban kamu di
UTBK yang kemarin, kamu juga harus berlatih juga untuk mempersiapkan strategi yang tepat di ujian-ujian mandiri ataupun seleksi mandiri di PTN yang kamu pengenin. Oke, untuk selanjutnya kakak akan jelasin tentang penalaran kuantitatif. Sebenarnya sih di penalaran kuantitatif di PU itu ada yang dapetnya sedikit, ada yang dapetnya banyak, ada yang dapetnya susah, ada yang dapetnya gampang, tergantung kamu aja ya. Berarti beruntungnya kamu aja nih kira-kira dapetnya soalnya gampang atau susah. Tapi ingat, kalau misalkan soalnya gampang dan kamu bisa jawab, kamu bisa jadi ya sama aja gitu, nilainya rata-rata aja karena ya standarnya soalnya gampang dan semua mampu untuk menjawab. Tapi kalau misalkan soalnya susah dan itu malah bikin bobot nilai kamu jadi lebih tinggi, itu bisa menjadi hal yang bagus juga tuh. Jadi tergantung kamu nanti dapatnya seperti apa. Dan pengalaman dari yang sebelumnya itu setiap subtes saya itu diacak ya. Jadi tergantung kamu nih nanti dapat duluannya yang mana. Apakah sesuai dengan urutan seperti kayak tryout biasa atau ya secara acak tuh kamu dapatnya apa. Oke, di sini kakak kan jelasin aja untuk pola deret. Sepertinya sih teman-teman juga udah pada tahu ya tentang pola deret seperti ini. Jadi kalau ini kayaknya udah jelas nih. Kalau ini 1 kakak lompatin aja ke sini langsung ya. 3. Terus ini juga lompat ke sini, ini lompat ke sini. Ini kira-kira ya gimana? Iya, ini tuh kira-kira dikali 3, ini dikali 3, ini dikali 3, berarti ke sini dikali 3 lagi. Atau misalkan kamu bisa juga dalam bentuk pangkat. Misalkan ini 1 ini adalah 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, ya kan? Terus habis itu ini 3 pangkat 3, terus habis itu kesininya 3 pangkat 4. Bisa juga sih pakai kayak gitu, tergantung. Jadi gini, kalau untuk pola angka atau pola seperti ini, itu tergantung penalaran kamu sendiri. Kakak nggak mau maksa bahwa harus dikali 3, enggak. Jadi itu tergantung aja penalaran kamu gimana. Toh hasilnya juga sama kan, 81 juga, ya kan? Hasilnya 81. Terus yang ini gimana? Yang selanjutnya kita lompat ya, 2, ke 3, ke 4, ke 5, ya selanjutnya 6. Ya udah berarti jawabannya langsung A, gitu aja. Ya kan? Gampang. Nah, di sini dia nih. Ini nih. Ini yang ditanya juga sama salah satu murid kakak. Karena murid kakak tuh udah langsung bilang, "Kak, tadi ada soal eksponensial, aku dapet. Dan aku inget banget soalnya," katanya gitu. Soalnya kayak gini Kak, 2 pangkat 14 dikurang 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 10. Kakak tanya ulang lagi dan dia masih inget. "Iya Kak, ini soalnya, aku dapet soal kayak gini," katanya. Ya udah, berarti ini kakak coba bantu ke kalian untuk cara ngejawabnya. Di sini minus 2 pangkat 10 sama plus 2 pangkat 10 bisa kita hilangkan. Karena langsung habis dia. Cret, bisa langsung kakak coret. Jadi bisa langsung dihilangkan ya, karena ingat, mau itu min 5 pangkat 2000 ditambah 5 pangkat 2000 sekalipun, itu bisa langsung dicoret dia. Karena dia akan saling menghilangkan, saling menghabiskan gitu. Jadi mau apapun kalau ada minus dan plus itu habis. Ya udah berarti sisanya tinggal apa? Sisanya yang di 2 pangkat 14 sama 2 pangkat 10 kan? Ya udah. Berarti 2 pangkat 14 per 2 pangkat 10. Ingat kalau untuk eksponensial, kalau ada per kayak gini, itu sama aja kayak dikurang. Jadi 2 pangkat 14 dikurang 10 kayak gini. Berarti jawabannya apa? 2 pangkat 4. Kan 14 dikurang 10 berapa? 4. Ya udah 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu kan kalau kamu mau manual 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya udah 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Berarti jawabannya adalah 16. Karena dia itu mepet banget nih, nggak keburu waktu, dia jadi kurang teliti dan malah jawabannya 14 doang. Karena dia ngeliatnya ini 14 angkanya ini 10, nih paling habis, terus ini tinggal sisa 14. Jadi jawabannya dia malah 14. Hati-hati ya buat teman-teman semua. Jadi tetap harus teliti. Jadi jangan berarti kalau kalian dapet soalnya itu gampang terus malah ngegampangin dan dikiranya udahlah gitu. Dan satu lagi, jangan panik dalam mengerjakan soal. Santai aja, karena kakak yakin kamu tuh bisa kok ngejawab soal. Makanya mulai dari sekarang, kalau dengan cara memperbanyak soal dan perbanyak latihan soal, udah mulai terbiasa. Jangan jadi juga digampangin banget sampai-sampai keburu waktu kamu malah kepanikan dan kamu nggak tahu cara ngejalinnya gimana. Tapi juga tetap harus teliti dalam mengerjakannya. Dengan cara kamu berlatih soal, kamu bisa melatih ke fokus kamu dan melatih ketelitian kamu.
Mungkin rasanya berbeda ya dengan kamu latihan dan ujian, akan tetapi mau apapun hasilnya nanti, kamu sudah berjuang sekarang. Jadi tunjukkan yang terbaik. Apapun hasilnya nanti, tetap atur strategi dengan tepat, tetap semangat. Jadi jangan sampai ngeliat soal-soal yang susah banget kamu langsung down pada saat kamu itu ujian dan selesai ujian kamu nangis, nggak tahu nanti hasilnya gimana kak. Ingat, apapun hasil yang keluar nanti, tetap semangat buat kalian. Jangan sampai cuman gara-gara soal UTBK ini dan kamu waktu itu terlalu panik mengerjakannya, kamu jadi udah langsung down duluan. Masih banyak kok kesempatan-kesempatan di jalur-jalur yang lain. Masih banyak kesempatan kamu untuk bisa membuktikan diri kamu bahwa kamu mampu untuk keterima di PTN-PTN favorit kamu semua. Jadi, jangan pantang menyerah. Tunjukkan yang terbaik buat diri kalian dan sekeliling kalian. Apalagi buat orang tua dan keluarga kalian. Mulai dari sekarang, tetap atur strategi yang tepat dan fokus dalam mencapai masa depan kalian. Semoga aja video ini bermanfaat ya buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!